Sampai di kantor Ferry. Maaf Bu, Pak Ferry sedang tidak ada di ruangannya. Beliau belum datang. Sekretaris Ferry memberitahu kalau atasannya belum datang ke kantor. Malas sekali dia. Apa dia sering datang siang? Tanyaku. Tidak, hanya sudah beberapa hari ini Pak Ferry sering keluar Bu. Saya juga tidak tahu. Jawab kembali sekretaris Ferry. Coba dihubungi saja Bu. Karena kalau tidak ada meeting, Pak Ferry pasti datangnya nanti setelah makan siang. Oke, kalau gitu saya permisi. Pun aku pamit kembali karena orang yang ingin kutemui tidak ada. Padahal aku hanya ingin tahu dari mana dia tahu alamatku. Sembari berjalan ke arah parkiran, sejak tadi benda pipi canggih lama milikku berbunyi. Dan itu berasal dari Arjuna. Dia sudah tahu nomor baruku karena kemarin ku beri dia nomor baru yang biasa ku pakai untuk hal lain di ponsel berbeda. Ia memaksa meminta. Katanya ingin tahu kabarku. Dia khawatir. Malas, tapi dia sudah menolongku. Kalau tidak ada dia, mungkin aku kemarin akan dicelakakan oleh ibu. Ya, halo, jawabku setelah nada deringnya lama berbunyi. Ku angkat karena kasihan juga. Terlebih berisik. Rel, kamu di mana? Aku ke rumah kamu bawakan makan. Katanya kamu temui Ferry. Tanyanya dari kejauhan. Ya, tapi Ferry gak ada. Aku mau pulang lagi. Ku jawab dengan lesu. Oke, aku tunggu kamu di rumah ya, kata Arjuna. Angguku. Segera panggilan pun kami akhiri. Tiba-tiba sebuah mobil berwarna tak asing masuk halaman kantor dan memarkir. Itu mobil Ferry. Akhirnya dia datang juga. Ponsel ini segera ku taruh kembali ke tas kecil. Ku hampiri Ferry setelah ia keluar dari mobil. Ferry, sapaku. Ia menoleh dengan cepat. Rel, kamu di sini? Kagetnya sambil mendekat ke arahku berdiri. Setelah menutup pintu mobil, ia menatapku sendu dan kaget. Kamu ngapain? Ini masih pagi loh, ujarnya lagi. Aku ingin bicara sama kamu, jawabku. Bicara apa? Mobil kamu sudah ku antar. Tuh sudah kamu pakai lagi, jawabnya tanpa senyuman. Dia sedang tak ada mood. Kamu tahu dari mana aku diculik? Terus kok kamu tahu letakku dibawa kemananya? Tanyaku beruntun. Gak penting. Yang penting kamu udah ketemu. Maaf, kemarin aku lagi meeting. Gak sempat jawab panggilan dari kamu. Lalu kok kamu tahu aku dibawa orang? Dan kamu kasih tahu Arjuna? Dia tak menjawab. Aneh, si bawel ini seperti malas bicara. Ini, dia memberikan sebuah benda, pipi dengan desain silikon yang ku kenal. Tanganku menampannya. Ferry langsung pergi dan masuk ke dalam kantor. Ini adalah ponselku yang kemarin dibuang penjahat suruhan ibu. Ferry, dia tak menggubris panggilan dariku. Ponselku ada di Ferry. Dia menemukan ini. Dan dia pasti baca pesan masuk hingga ia bisa simpulkan kalau aku diculik. Lalu di pesan tidak ada alamat di mana aku dibawa. Tapi dia tahu. Apa dia yang menculikku? Tapi ini kan kerjaan ibu. Kalaupun dia yang menculik, sikapnya tak akan seperti ini. Bingung, aku masih diam di dalam mobil yang masih memarkir di parkiran. Tak lama Ferry keluar kembali. Dia seperti tergesa-gesa menaiki mobil lalu pergi. Jarak mobil kami terparkir cukup berlawanan arah. Jadi dia pasti tak tahu kalau aku masih ada di sini. Aneh, apa dia akan bertemu seseorang? Penasaran. Aku susuri kemana arah mobil Ferry pergi. Lumayan lama dan agak jauh. Ternyata Ferry memarkir mobilnya ke sebuah halaman rumah sakit swasta. Siapa yang sakit? Apa dia sakit? Ku parkirkan pula mobil yang sejak tadi membuntutinya. Terlihat Ferry berjalan cepat menuju sebuah ruangan VIP. Siapa yang sakit? Oh, apa jangan-jangan Tante Sandra? Ku susuri terus langkah Ferry yang makin cepat saja. Jalan berkelok hingga aku bisa dengan hati-hati membuntuti tanpa ketahuan. Sampai, ya, kami harus memasang ring untuk jantung ibu Mas Ferry. Memang harus, Dok, tanya Ferry panik. Dokter mengangguk-ngangguk dengan pelan. Apa?
Jadi Tante Sandra kena penyakit jantung dan kini jantungnya sudah makin bermasalah hingga harus dipasangi ring di pembuluh darahnya. Astagfirullah. Pantas si bawel itu tak banyak bicara. Ibunya sakit. Ferry kaget. Ia menoleh ke arahku yang sudah berdiri sedikit menunduk. Dokter telah pergi, maka dari itu aku memberanikan diri mendekatinya. Baru sadar, wajah Ferry nampak lebam dan ada biru-birunya. Tapi itu sejak kemarin ia menghampiri untuk menolongku di tempat penyekapan sana. Dia berantem. Aku baru sadar sekarang. Rel, ia menyapa balik dengan heran. Kedua alisku meninggi. Kak, kamu ngapain? Siapa yang sakit? Tanyaku lirih dan mengibah. Kasihan sekali dia. Padahal aku juga sudah tahu Tante Sandra lah yang sedang ia jenguk, ibunya. Terlihat Ferry mengembuskan nafas lemas. Aku lagi... Mas Ferry, pemasangan ring akan dilakukan sekarang juga. Jadi kami akan memindahkan Bu Sandra sekarang juga. Tiba-tiba dokter datang kembali. Aku kaget. Benar, penyakit jantung Tante Sandra sudah memburuk sampai pembuluh darahnya harus dipasangi ring. Oke, lakukan apapun asal Mama membaik, Dok. Ferry menyetujui. Dengan segera suster pun membawa Tante Sandra untuk berpindah ruangan. Aku melihatnya. Tante Sandra sedang dalam kondisi tertidur saat dibawa. Hah, Tante, aku meringis panik dan kasihan sekali melihat Tante Sandra terbaring lemah tak berdaya. Pun Ferry menatapi ibunya penuh dengan keterpurukan. Ferry menyusuri langkah suster dan dokter ke ruangan khusus. Kasihan dan ingin mengetahui keadaan Tante Sandra, aku pun ikut bersama mereka. Kalian tunggu saja di sini. Dokter meminta kami menunggu di luar. Tante Sandra sudah dimasukkan. Dok, kira-kira berapa lama? Tanya Ferry panik. Sekitar 1-3 jam, Mas. Tunggu saja. Doakan saja supaya proses ini lancar. Jawaban dokter membuatku makin mengibah. Tolong lakukan yang terbaik, Dok, kata Ferry dengan lesu. Aku hanya masih berdiri di belakangnya sambil berdoa supaya pemasangan stent di pembuluh darah Tante Sandra bisa berjalan lancar. Tak, mungkin pekerjaan dokter sudah dimulai. Lampu sudah menyala. Ferry pun terlihat sangat terpuruk sekali. Ia hanya mondar-mandir tanpa bicara apapun. Aku sangat merasa bersalah padanya. Dia itu orang baik. Dia juga pasti kemarin memang berniat menolongku. Namun keduluan Arjuna. Ponselku berdering. Setelah dilihat ternyata datang panggilan dari Arjuna. Sejenak ku pasang mode silent supaya tidak berisik. Panggilan dari Arjuna pun ku abaikan saja. Lalu ada pesan WA masuk dari Arjuna. Rel, kok lama? Katanya kamu akan balik lagi. Tak ku balas, hanya dilihat. Datang kembali pesan. Aku rasa tak harus dibuka dulu. Biarkan saja dia semaunya. Menunggu di rumah pun silakan. Kini Ferry duduk. Kedua telapak tangannya saling beradu dan menempel di hidung. Tak ada pembicaraan antara kami. Ini serasa aneh sekali. Fer, yang sabar ya. Aku menghampiri dan duduk di sebelahnya. Ingin mengelus punggung Ferry, tapi tak mungkin. Ia hanya mengangguk tanpa kata-kata. Aku baru tahu kalau mama kamu yang ceria punya penyakit jantung yang parah. Aku memulai obrolan dengan nada lirih. Ia menarik nafas. Ya, aku juga gak sampai kepikiran penyakit mama bakalan kambuh. Karena selama beberapa tahun ini, penyakit mama tidak kambuh. Aku pikir dia sembuh. Saat papa meninggal pun, mama mampu mengendalikan penyakitnya. Ia hanya menangis. Dan alhamdulillah jantungnya aman. Tapi sekarang... Kasihan Ferry. Aku cuma bisa doakan mama kamu, Fer. Ia mengangguk. Ya, makasih. Sejenak kami saling diam. Lampu merah masih menyala. Waktu sudah berjalan sekitar 45 menit. Fer, apa ada hal yang buat mama kamu shock berat? Mungkin itu yang buat sakit jantung mama kamu kambuh lagi. Tiba-tiba Ferry mematung mendengar pertanyaan dariku. Pasti ada sesuatu. Ia hembuskan nafas lagi. Maaf ya, tapi
Pasti mama kamu shock banget karena dia tidak mungkin kena serangan jantung tiba-tiba. Tapi bukan kamu penyebabnya kan, Fer? Ujarnya lagi. Aku bicara dengan nada yang amat pelan. Takutnya dia tersinggung. Aku juga gak tahu. Hanya itu jawabannya. Kulihat ponsel kembali. Beberapa pesan masuk dari Arjuna terlihat terus muncul. Tetap ku biarkan saja. Bersambung.